Kau mulia, Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Semua yang mau memuji Dia, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia, Yesus yang berkuasa. Menyembah-Mu Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja di sini, pemulihan, ada kesembuhan. Menyembah seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Yesus, kami sembah Engkau Raja. Dengan apa kami mau balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hidup kami mau nyembah Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidupku, ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau. Oh selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau, sebab enggak ada lain yang bisa membalas kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur, kami mau senangkan hati. Lalu Yesus memberkati. Oh Yesus. Yeah. In this chapter or in this verse, the word of God say, ya firman Tuhan berkata dalam
bangsa ini these people says God honor me with their word. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh balas Isaiah kebaikan in Isaiah di Yesaya berkata, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan napakanku, bahwa segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan napakanku, balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Which they have kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab itulah kesukaan hati kami. Kami mau lepas semua hak kami. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu, kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab pengikut-Mu itulah kesukaan terbesar bagi hidup kami. Kami mau sembah Engkau. We worship You. Haleluya. Kami bersyukur. Mengikut-Mu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mau senangkan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Mata kami tetap memandang-Mu. Kami adalah anak, kami adalah hamba yang berkenan padamu. Kami bersyukur. Thank You Lord. We worship You. Haleluya. Yesus, mengikut-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahmu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jumat Agung yang saya keluar dari sini, Tuhan telah mati dan membuktikan bahwa Engkau setia. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, Dia memberkati hidup kita, yang sudah mati bagi kita dalam iman. Kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Wow, shalom. Hari ini kita akan membuka dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke Lukas pasal 23 ayat 33 sampai yang ke 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ, juga kedua orang penjahat yang di sebelah kanannya, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejeknya. Mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja, selamatkanlah dirimu sendiri." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang sayangnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dalam perbuatan-perbuatan kita. Tetapi orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat yang ke-42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Cepat saja kita hari ini judul kita adalah layakkah engkau mati, layakkah dia mati. Sebab kematian yaitu adalah kematian yang tidak layak diterima, karena dia adalah Tuhan. Banyak orang berkata, "Oh, dia Tuhan, kenapa dia mati? Dia Tuhan, kenapa dia harus dipermalukan?" Hello, dia Tuhan. Dia bisa jadi apapun. Dia bisa jadi hewan, dia bisa jadi tumbuhan, dia bisa jadi manusia. Pertanyaannya, kalau Tuhan jadi kucing, untuk apa dia jadi kucing? Betul nggak? Kalau Tuhan jadi tumbuhan, untuk apa dia jadi tumbuhan? Karena bukan tumbuhan yang berbuat dosa, bukan hewan yang berbuat dosa, tapi manusia. Untuk apa dia tetap? Karena kita adalah orang yang berdosa, makanya dia turun jadi sama dengan manusia, kecuali tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-3 tadi berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu juga yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ada
beberapa hal dari penyalipan ini. Yang pertama, ya pengampunannya apa? Yang pertama adalah pengampunannya itu. Dia datang untuk mengampuni dosa manusia. Ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wow, luar biasa. Ketika saya merenungkan, how Lord, bagaimana itu bisa terjadi? Pengampunan yang sejati diberikan. Seorang yang melakukan perjalanan jauh dari sorga menuju bumi datang jadi sama dengan manusia. Tahukah 3,5 kilometer Via Dolorosa, jalan itu dia tempuh 3,5 meter. Banyak angka 3 dalam peristiwa ini, yaitu 3 keping perak dia harus dijual. 3 kali penyangkalan yang dilakukan Petrus, 33 tahun umurnya disalibkan, dan 3 kali dia memuliakan Petrus. Apa arti 3? Saya belajar ya, arti 3 itu adalah bahwa dia menerima kita. 3 itu adalah sesuatu yang ada istilah gini, kesempatan gak datang 2 kali, betul, tapi itu perkataan dia. Buktinya apa? Petrus diterima udah 3 kali penyangkalan. Perhatikan, menyangkal 3 kali. Artinya kalau 3 itu adalah angka serius. 33 serius 3,5 tahun serius banget, karena ada setengah. Artinya dia serius mau mengampuni hidupmu, dia serius akan masa depanmu, dia serius untuk memulihkan hidupmu. Amin. Ya, ayat yang ke 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang yang dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Banyak orang yang nanya gitu, beranggapan katanya Yesus Tuhan, katanya Yesus apa, katanya Yesus Bapa, kenapa dia nggak nyelamatin diri? Ini pertanyaan paling bencana seumur itu. Beneran. Orang lain dia selamatkan, kenapa dia tidak menyelamatkan diri? Dia mati supaya kita hidup, dia sakit supaya kita sehat, dia terikat supaya apa yang terikat dalam hidup kita dilepaskan. Dia dimahkotai duri, tahukah duri menggambarkan kutuk Adam. Dengan bersusah payah dan duri. Ada juga istilah duri dalam daging. Dimahkotai duri supaya semua duri-duri yang ada dalam hidupmu dibunuh. Dan hari ini dia mau berkata, aku mengasihi kamu. Go and no more sin again. Pergi, jangan buat dosa lagi. Yang kedua, hanya 2 saja, oke. Yaitu adalah ayat yang ke-42. Dia kesalahan lagi, bukan kami ingat, tidak mengingat-ingat. 42. Lalu ia berkata
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita masih ada di dunia, tapi kita bisa merasakan Firdaus. Firdaus ada di taman surga. Hidup kita bisa jadi taman surga. Masa depan kita bisa jadi taman surga. Kesehatan kita bisa jadi taman surga. Karena kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau ingat kasihnya. Kita mau ingat bilur. Oh Yesus, kami ingat akan pengorbanan-Mu. Oh Yesus, Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dan bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat kasih, kami ingat begitu besar kasih, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus Tuhan, sebab kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih atas salibmu yang mengubahkan kami. Kami sudah mendengarkan firman. Kau serius akan hidup kami, bukan setiap hari kami selesai dari ibadah Jumat kami pulang pergi ke tempat masing-masing, bahkan meng-close channel ini. Tuhan berkati dan kami menerima lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas sore ini. Tuhan memberkati ibadah Jumat Agung kami, dan kami akan pulang, kami akan meninggalkan channel ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Yang percaya diberkati dengan iman, katakan amin. Shalom, kita akan memulai Sunday service kita. Kita angkat hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena bisa berkumpul dalam ibadah kami yang luar biasa ini, Tuhan. Berkati agar kami dapat mengikutinya dari awal tadi sampai berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.